Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera berkah dalam. Kita berjumpa lagi ya dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Apa yang najis bagi orang Katolik? Dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, dilanjutkan lagi ayat 21 sampai 23. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, minta tolong ya untuk dibagikan ke teman-teman supaya like dan share serta subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari yang terkasih, ya ada rombongan orang Farisi dan ahli Taurat menemui Yesus ya. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Coba perhatikan ini ya, hanya murid makan dengan tangan yang tidak dibasuh disebutnya dengan tangan najis. Ya ini kan apa ya, sangat physically banget gitu loh. Jadi hal-hal yang najis itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya sangat jasmani ya. Ya memang kotor sih, tetapi ini mestinya tidak sampai istilahnya menajiskan. Ya memang kurang baik dan kurang mantap. Atau mungkin karena ini banyak orang Yahudi yang melakukan ini atau sebagian besar barangkali, maka di sana tidak banyak COVID ya. Ini protokol kesehatan kok ini. Ya. Orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Nah, oke lah, mereka tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan. Kalau mungkin karena kotor atau apa. Tapi lihat ini, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi ya ini ya, seperti di dalam gambar ini, ritual seperti itu menjadi sesuatu yang ya sepertinya penting banget bagi mereka. Ya, tetapi nanti kita akan melihat ya, seperti apa sih yang menajiskan kalau bagaimana dikatakan Yesus atau juga nantinya dalam ajaran Katolik kita akan melihat seperti apa hal-hal yang menajiskan itu. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Ya iyalah, kalau ini menurut saya kok baik ya. Pulang dari pasar ya kotor ya kan, berjumpa dengan siapa saja. Lagi-lagi ini soal protokol kesehatan. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Nah, jadi ternyata ini lebih karena warisan adat ya. Bukan apa yang lebih dalam yang ada di dalam peristiwa itu, namun ini lebih untuk melakukan hal-hal yang sifatnya warisan adat istiadat nenek moyang. Jadi formalistis banget lah mereka ini kalau begitu. Karena itu orang Farisi dan ahli Taurat bertanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Nah ini yang ternyata menjadikan orang Farisi tidak merasa nyaman ya, berhadapan dengan murid-murid Yesus. Karena apa? Murid-muridmu kok tidak mengikuti adat istiadat nenek moyang kita toh? Ya, jadi murid-muridmu itu keturunan siapa? Dengan kata lain kira-kira seperti itu. Kok enggak tahu adat? Nah mungkin
orang zaman sekarang akan mengatakan, nah ini orang yang tidak tahu adat. Jadi boleh dikatakan mereka ini sangat berpegang sungguh-sungguh soal adat. Yesus menjawab, benarlah nubuat Nabi Yesaya. Hai orang munafik, ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi ternyata mereka melakukan itu demi adat, bukan karena melakukan hukum Taurat dalam pengertian secara rohani. Jadi hal-hal yang dipentingkan pada akhirnya adalah hal-hal yang sifatnya jasmania. Dan ini kalau berkaitan dengan ibadat itu berarti hanya memuliakan Allah dengan bibirnya saja, hatinya jauh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini bisa menjadi bahan permenungan yang sangat mendalam bagi kita. Jangan sampai kita ini misalnya rajin untuk beribadat, rajin berdoa, ya tetapi di dalam kehidupan banyak hal yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Percuma mereka beribadat kepadaku. Nah, ini yang cukup mengagetkan kalau menurut saya. Karena Yesus mengatakan percuma mereka beribadah. Loh, berarti ada ibadah yang percuma. Itu ya, ibadah yang percuma itu seperti apa? Yang sebenarnya mengikuti ajaran yang diajarkan sebagai ini perintah manusia. Sementara perintah Allah diabaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi mereka sangat mengutamakan aturan ini, tetapi pada akhirnya perintah Allah ditinggalkan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata, kamu semua dengarlah, camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Apa yang dimaksud dengan kutipan ini? Ya, dalam ayat berikutnya itu diterangkan secara jelas sekali. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Nah, ini yang menajiskan. Segala pikiran jahat. Percabulan najis enggak? Najis. Pencurian najis. Pembunuhan najis. Perzinahan najis. Keserakahan najis. Kejahatan najis. Kelicikan najis. Hawa nafsu najis. Iri hati najis. Hujat najis. Kesombongan najis. Kebebalan najis. Ya, saudara-saudari, nanti dalam renungan bisa menambah sendiri apa yang masih najis itu ya, terutama yang dari pikiran kita ya. Ada banyak hal yang najis ternyata. Karena apa? Dari dalam hati itu timbul segala pikiran yang jahat. Ya, harusnya dari dalam hati dan keluar itu kalau ternyata sesuatu yang baik yang dihasilkan adalah buah keutamaan. Ya, tetapi Yesus mengatakan ya, ada banyak hal dari dalam pikiran manusia itu menajiskan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, jadi tidak semua yang dari dalam hati itu mesti najis, karena ada yang dari dalam hati baik, tetapi Yesus mengatakan semua hal-hal jahat. Ya, jadi yang najis itu semua hal-hal jahat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat merenungkan Alkitab. Renungkanlah ini ya.
Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam salam damai sejahtera. Mohon dibantu untuk like dan share dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.